Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurrahma Abdillah dengan NIM 21158 ingin mempresentasikan PowerPoint dengan judul Ekspor dan Impor Indonesia dan Korea Selatan periode 2020 dan 2021. Apa itu ekspor dan impor? Ekspor adalah kegiatan perdagangan di mana barang dan jasa di dalam negeri dikirimkan ke luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan transaksi jual beli di mana barang dikirim dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya adalah Indonesia menjual minyak sawit ke negara Malaysia. Kemudian impor adalah kegiatan pembelian dan pemasukan barang atau jasa atau komoditas dari luar negeri ke dalam negeri secara legal melalui proses perdagangan transaksi yang dilakukan dengan membeli memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya Indonesia membeli beras dari negara Vietnam atau Indonesia membeli daging sapi dari Australia. Faktor-faktor terjadinya ekspor dan impor adalah yang pertama, sumber daya alam di setiap negara yang berbeda. Yang kedua, masalah cuaca dan iklim suatu negara. Yang ketiga adalah unsur tanah yang dimiliki. Beberapa negara tidak memiliki SDA yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Kualitas penduduk sendiri dan struktur sosial. Transaksi perdagangan juga sering dengar sebagai ekspor dan impor. Kemudian pembahasan 1, perdagangan atau transaksi internasional yang sering kita ketahui adalah bukti bahwasannya tidak ada negara yang benar-benar mandiri, karena kita saling mengisi satu sama lain dengan saling melengkapi sesuatu yang masih kosong. Sama halnya dengan dua negara ini, Indonesia dan Korea Selatan saling mengisi satu sama lain dalam memproduksi pakaian. Korea memberikan kain dan Indonesia memberikan pakaian yang sudah jadi. Indonesia mengekspor beberapa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan Korea mengekspor telepon seluler dengan merek Samsung ke Indonesia. Selain itu, dua negara ini juga sering melakukan kegiatan bertukar budaya. Berikut adalah impor kategori latas yang masuk di tahun 2021. Ada semen, pelumas, gula, telepon seluler, besi, dan keramik dengan jumlah harga yang berbeda-beda. Kemudian tabung, kaca, pupuk, flexibag, dan tekstil, dan beras. Kemudian ada data impor-ekspor tahun 2021. Ini adalah impor pada bulan Januari sampai Oktober 2021. Dan ini adalah ekspor pada Januari sampai Oktober di tahun 2021. Ini impor pada Januari sampai Desember 2020. Ini kegiatan ekspor yang terjadi pada bulan Januari dan Desember 2020 dengan nilai ekspor dan berat ekspor yang berbeda-beda. Lalu barang apa saja yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan? Merupakan barang elektronik, handphone, laptop, televisi, dan lain-lain. Yang kedua adalah pakaian yang akan dijual. Yang ketiga, makanan kering. Yang keempat, bahan mentah seperti batu bara, minyak gas, besi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah emas, perak, berlian, dan lain-lain, dan perhiasan yang akan diolah. Lanjut ke pembahasan 2, yaitu ekspor berpegang pada nilai free on board dan impor berpegang pada cost insurance and freight atau CIF. Semuanya akan dihitung pada dolar Amerika USD dan ketentuannya dalam bentuk kilogram.
Apa itu free on board? Free on board adalah bagian dari Incoterms, adalah penyerahan barang dengan free on board dilakukan di atas kapal yang akan melakukan pengangkutan barang. Selain itu, yang memiliki kewajiban untuk mengurus formalitas ekspor adalah pihak penjual. Jadi semuanya ditanggung pada pihak penjual. Lalu apa itu cost insurance and freight? Harga asuransi dan pengangkutan atau yang biasa disebut cost insurance and freight adalah biaya yang dibayarkan oleh penjual untuk menutupi biaya asuransi dan pengiriman terhadap kemungkinan kehilangan ataupun kerusakan. Perbedaan antara negara tujuan dan negara asal. Yang pertama, negara tujuan adalah negara yang akan dituju atau di mana barang yang dihasilkan suatu negara akan dijual. Yang kedua, negara asal adalah negara tempat menghasilkan barang yang akan dijual atau tempat melakukannya ekspor. Korea Selatan merupakan negara tujuan impor dan ekspor terbesar ke-6 bagi Indonesia sendiri, dengan 9,54 miliar US dollar untuk ekspor dan 9,08 miliar US dollar untuk total impor. Namun komoditas barang yang diekspor ke Korea Selatan tidak jauh dari bahan tambang mentah seperti batu bara, biji tembaga, karet alam timah, dan kayu lapis, ataupun juga keluar dari bahan tambang mentah, bisa jadi pakaian. Jadi ini juga biasa diekspor ke Korea Selatan. Bahasan yang kedua, Indonesia juga mengikuti ASEAN dan berpartisipasi dalam ASEAN untuk mendorong barang dan jasa masuk pasar Korea Selatan. Yang kedua, pada tahun 2019, perjanjian antara Indonesia Korea oleh Menteri Perdagangan Korea Selatan itu telah disetujui. Dan yang diberi nama Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICIPA. Indonesia juga mendapat keuntungan ekspor sebesar 20% dengan menandatangani perjanjian ini. Selain itu, Indonesia juga ingin memahami betapa pentingnya melakukan promosi perdagangan kepada pasar kepada pasar Korea Selatan, karena ini akan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Korea Selatan juga menjadi negara terdepan dalam hal ekspor. Pemerintah Korea Selatan pun juga membentuk badan khusus yang bertugas untuk mempromosikan budaya negara mereka. Pemerintah Korea Selatan mengembangkan ini dengan menggelar acara makan bersama presiden, para selebriti Korea Selatan. Seperti hanya mengundang anggota boyband BTS yang tengah ramai, maka akan meningkatkan ekspor budaya mereka untuk menarik perhatian warga negara lain. Budaya yang mereka kenalkan, selain mereka juga mengimpor dan mengekspor barang dan jasa, mereka juga ingin dunia mengetahui adanya budaya Korea Selatan. Maka dari itu mereka juga melakukan pertukaran budaya melalui musik K-pop, drama Korea, dan juga memanfaatkan beberapa iklan. Mereka ingin kita mengenal budaya mereka dan bahasa mereka melalui musik yang mereka buat dan drama yang mereka tampilkan. Dampaknya adalah warga negara lain ingin mengunjungi negara dan menambah penghasilan warga negara itu sendiri. Kesimpulan, perdagangan internasional telah dilakukan sejak dulu menggunakan sistem barter. Semakin maju teknologi, semakin banyak ragam dan barang jasa, semakin banyak ragam barang dan jasa yang diperjualbelikan. Perbedaan SDA dan SDM menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan internasional atau impor dan ekspor sendiri. Tidak ada negara yang mandiri karena sesama negara saling mengisi dan memberi.
kegiatan impor dan ekspor dapat menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak, entah itu hampir seimbang atau berbeda jauh. Ekspor dan impor juga kegiatan yang dapat membangun perekonomian suatu negara dan menjalin persahabatan antara dua negara dan membantu satu sama lain. Kemudian beberapa barang yang tidak boleh diekspor dan impor adalah barang yang terlarang tidak berkepentingan dengan negara, barang yang ilegal seperti narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, fasilitas kesehatan yang memang tidak boleh diperjualbelikan tanpa persetujuan dari bidang kesehatan sendiri. Yang terakhir adalah selain masalah perekonomian, ternyata ada juga beberapa budaya negara lain yang bisa mempengaruhi suatu negara. Maka dari itu kita harus memilah-milih mana yang bisa kita ambil baiknya. Mungkin cukup sekian dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.